Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, pemegang studi Perbankan Syariah dari kelompok 21 Praktik Pengamalan Ibadah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu individu, jamaah, dan sunnah tertentu. Yang pertama, yang individu. Yang pertama yaitu dalam individu adalah sholat sunnah mutlak, yang mana adalah sholat sunnah mutlak tidak memiliki penentuan waktu, sebab, dan jumlah rakaat. Maka dari itu, sholat sunnah ini dapat dikerjakan berapapun rakaatnya. Waktu pengerjaannya pun juga dapat dilakukan kapanpun, asal tak dikerjakan pada waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang tersebut adalah saat ini sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, sesudah sholat asar sampai terbenam matahari, dan tatkala istiwa atau tengah hari, seperti itu. Lalu yang kedua adalah sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu sering disebut sholat syukrul wudhu. Sholat sunnah ini merupakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad setiap usai berwudu. Sholat sunnah wudu hanya dilakukan dengan 2 rakaat. Lalu yang ketiga yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci, yakni masjid. Lalu sholat yang keempat yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut qobliyah, sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu yaitu ba'diyah. Lalu 2 rakaat sebelum sholat subuh pelaksanaannya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi totalnya 12 rakaat seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah merupakan salah satu jenis sholat sunat yang dilakukan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa perbuatan semasa hidup. Lalu yang keenam yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah muakkad atau sholat yang dikuatkan oleh syarak. Sholat tahajud dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Lalu yang selanjutnya sholat duha, sholat sunat duha, yaitu sholat sunnah ini dikerjakan di saat matahari mulai naik sekitar 7 hasta sejak terbit hingga waktu sholat zuhur tiba. Lalu kategori yang kedua yaitu sholat sunnah jamaah. Dalam kategori yang pertama ada 1, tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan dan biasanya ditutup dengan sholat witir. Adapun sholat witir adalah sholat sunat dengan jumlah rakaat yang ganjil. Lalu yang selanjutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat merupakan ibadah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim agar segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu sholat tasbih. Dalam kategori jamaah yaitu sholat tasbih merupakan sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam Lailatul Jaizah, karena semua amalan dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Jaizah sendiri adalah malam sebelum Idul Fitri. Terlepas dari malam Lailatul Jaizah, paling tidak sekali seumur hidup sholat tasbih. Sesuai namanya, sholat tasbih dilakukan dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Lalu kategori yang ketiga yaitu sunnah tertentu, sholat sunnah tertentu. Yang pertama yaitu sholat id. Seperti yang kita tahu, sholat id adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat id termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Artinya sholat ini walaupun bersifat sunnah tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Yang kedua yaitu sholat gerhana, sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana dianjurkan untuk dilaksanakan saat terjadinya gerhana bulan atau matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk berupa keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memohon dipilihkan salah satu dari antara 2 perkara pilihan atau bisa lebih. Gunanya yaitu untuk menghapuskan kebimbangan hingga memantapkan hati supaya tidak ada rasa kecewa di kemudian hari. Lalu sholat yang keempat dalam kategori sholat sunnah tertentu yaitu istisqa. Sholat sunnah istisqa yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena kebutuhan hujan untuk keperluan hajat tertentu. Kiranya itu saja penjelasan sholat sunnah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.